Step pertama yang pasti udah lulus proposal ya, dan udah bimbingan sama pembimbing, udah disetujuin buat daftar sidang 1. Di UPI ada 3 kali wisuda. Kalau kalian mau wisuda di bulan Juni, maksimal bulan Desember itu kalian udah daftar sidang 1. Kalian bakal ujian sidang 1 di bulan Januari dan sidang 2 di akhir Januari. Kalau kalian mau wisuda di bulan Februari, bulan Desember itu kalian udah beres sidang 1 sama sidang 2. Jadi kemungkinan besar kalian daftar itu di bulan Novemberan. Satu lagi wisuda itu di bulan Oktober. Jadi kalian udah harus lulus sidang 1 dan 2 itu sekitar di bulan Agustus atau September. Kalau udah proposal diuji, terus udah bimbingan dan udah di ACC buat sidang 1, nanti kalian masuk ke web SIAS UPI. Judul tesis masukin judul yang udah di ACC sama pembimbing. Bagian atas diisi sama judul pakai bahasa Indonesia, yang bawahnya pakai bahasa Inggris. Habis itu kalian upload dokumen yang disuruh. Yang pertama halaman pengesahan tesis. Kalian bisa cek tesis dari alumni buat dijadiin contoh. Nanti minta tanda tangan dari Kaprodi sama dosen pembimbing. Kalau misalkan dosen atau Kaprodi ada kesibukan jadinya nggak bisa tanda tangan sedangkan pendaftaran udah mau tutup, kalian bisa minta izin sama dosen bersangkutan buat minta tanda tangan digital ke bagian prodi. Kalau jurusanku, aku minta ke Bu Ruli. Pastiin kalian juga bawa bukti chattingan sama dosen yang memberikan izin buat minta tanda tangan digital. Hasil ujian kualifikasi ini diminta juga ke prodi. Terus selanjutnya itu buku bimbingan, kalian scan terus upload. Hasil TOEFL itu minimal 500. Kalian bisa tes pakai TOEFL ITP di instansi yang udah berlisensi atau langsung aja ke Balai Bahasa. TOEFL ITP itu diadainnya sebulan sekali. Kalau nggak keburu, kalian bisa ikutan Petesol. Petesol diadainnya lebih sering daripada TOEFL ITP. Harga TOEFL ITP di Balai Bahasa itu 575.000. Hasil TOEFL yang sertifikat yang ukuran gede itu sama kertas kecilnya di-scan. Terus upload di bagian TOEFL. Yang kelima, sertifikat pembicara atau pemateri. Buat yang belum tahu, jadi kalian itu harus jadi pembicara atau pemateri di seminar internasional. Kalian harus bikin artikel yang nantinya kalian presentasikan di seminar internasional tersebut. Informasi terkait seminar-seminar internasional biasanya dibagiin di grup mahasiswa. Jadi pembicara ini bayar. Nah, total bayarnya tergantung dari panitianya. Kalau udah jadi pembicara, nanti kalian dikasih sertifikat. Nah, sertifikat itu yang diupload di bagian dokumen. Seingatku, nggak semua seminar internasional bisa kalian ikuti dan sertifikatnya bisa dipakai. Cuma buat syaratnya aku lupa, jadi tanyain ke bagian prodi. Di beberapa seminar tertentu, ada yang panitianya bakal ngarahin kalian buat publikasi artikel di jurnal-jurnal terindeks. Kalian bisa ngikutin arahan panitia dari jurnal biar jurnal kalian tuh terbit. Cuma buat daftar sidang 1 itu cukup sampai proceeding aja juga bisa. Kalian ke website ini terus bikin surat keterangan publikasi. Siapin berkas-berkas yang harus kalian lampirkan buat bikin surat keterangan publikasi. Terus upload dan tunggu. Biasanya besoknya itu udah selesai diproses kalau kalian daftarnya di hari kerja ya. Kalau di websitenya udah nongol, tinggal di-download. Terus upload di bagian publikasi ilmiah. Buat surat keterangan similarity, pertama-tama kalian bisa pergi ke Shopee atau ke marketplace lain, terus cari Turnitin. Kalian serahin tesis kalian buat dicek similarity-nya sama penjual. Nanti penjual bakal nyerahin file isinya tuh tesis dan di dalamnya ada hasil cek Turnitin. Kalian cek di halaman paling belakang PDF tersebut, nanti ada persentasi similarity-nya. Kalau persentasi similarity-nya di bawah 25%, kalian bisa screenshot bagian itu terus kasihin ke prodi buat bikin surat keterangan similarity. Kasihin juga file PDF dari penjual tadi. Nanti bagian prodi bakal ngasihin surat keterangan similarity terus nanti kalian upload.
Oh ya, semua file yang diupload itu dalam bentuk PDF ya. Kalau semua dokumen udah diupload, kalian chat pembimbing buat minta ACC di Websias. Kalau udah semuanya, terus ajukan ujian. Kalau udah, kalian chat prodi buat ngasih tahu kalau kalian udah ngajuin ujian. Cek secara berkala sampai nama penguji sama jadwalnya udah keluar. Kalau udah keluar jadwal sama nama penguji, kalian chat lagi prodi buat nanyain surat ujian. Kalau udah megangin surat ujian, kalian chat satu persatu dosen penguji buat konfirmasi apakah mereka bisa menguji di jadwal yang udah tertera atau ada perubahan. Setelah semua penguji mengkonfirmasi kapan mereka mau nguji, kalian laporan lagi ke prodi. Oh ya, pas kalian ngasihin surat undangan ke para penguji, kalian juga harus serahin tesis kalian. Dalam bentuk file ya. Terus kalian tanyain apakah pengujinya mau megang hard file-nya atau cukup dengan soft file. Kalau pengujinya minta kalian buat nyerahin tesis dalam bentuk hard file buat dicek, ya kalian serahkan filenya ke penguji dalam bentuk hard file. Udah deh, tinggal tunggu jadwal ujian. Di hari ujian, cetak tesis sejumlah penguji dan satu buat kamu.